Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam Gowori. Hari ini adalah Sabtu 23 September 2023. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja merayakan peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Tahun lalu, kebetulan saya berkesempatan untuk berziarah ke tempat Pastor Pio ini. Dan sungguh sangat luar biasa. Jenazahnya masih utuh seperti orang yang tertidur. Padre Pio bernama kecil Francesco Fargione. Ia lahir di Pietrelcina, Italia Selatan pada 25 Mei tahun 1887. Di usianya ke-16 tahun, ia masuk biara Kapusin dan mengambil nama Pio dalam bahasa Latin yang berarti Pius. Ia ditabiskan menjadi imam dalam ordo saudara-saudara Dina Kapusin atau di Indonesia dikenal dengan sebutan OFM Kap. Pastor Pio menjadi terkenal karena mendapatkan stigmata. Apa itu stigmata? Stigmata dari kata Yunani stigma, yang berarti tanda atau bekas luka. Dalam tradisi gereja, stigmata menunjuk pada luka-luka Yesus yang secara mistik dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Stigmata yang dianugerahkan kepada Pastor Pio pertama terjadi di Pietrelcina pada sore hari tanggal 7 September tahun 1911. Karena Padre Pio takut, ia lalu bertemu dengan Monsignor Salvatore Panlulo, pastor paroki Pietrelcina, untuk menolongnya. Ajaib, luka-luka stigmata itu hilang. Namun, pada 20 September tahun 1918, stigmata itu kembali dianugerahkan kepada Pastor Pio. Ketika itu, Pastor Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua. Tiba-tiba ia ditampaki sosok-sosok seperti malaikat dan memberinya sebuah stigmata di tangan kanan dan tangan kirinya, juga di kakinya, juga pada lambung Pastor Pio. Luka-luka itu membuka dan mengeluarkan banyak darah. Sebenarnya kejadian ini amat sangat dirahasiakan oleh Pastor Pio. Namun untuk kali ini ketahuan, sebab ketika Pastor Pio bergegas berlari ke kamarnya untuk menghentikan pendarahan tersebut, darah tercecer di lantai yang dilewatinya. Oleh karena itu, kepala biara memanggil dokter untuk mengobatinya. Dan dokter itu bersaksi dengan mengatakan, sungguh ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Dan darah yang mengucur dari stigmata itu mengeluarkan bau harum mewangi, harum bunga-bungaan. Pastor Pio meninggal di Italia tanggal 23 September tahun 1968 pada usianya ke-81. Pada tahun 1999, Pastor Pio dibeatifikasi dan pada tanggal 16 Juni tahun 2002 ia dinyatakan kudus oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menaburkan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian
jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya menjadi saksi resmi gereja untuk menerimakan sakramen perkawinan bagi sepasang kekasih yang dulunya ketika saya frater, saya pernah mendampingi retret mereka. Kala itu mereka masih sekolah dasar. Saya ingat lucu sekali ketika dalam permainan mereka saling berkompetisi, saling mencemooh. Kini mereka saling berjanji setia untuk mengarungi hidup rumah tangga. Anak-anak ini bertumbuh dan cinta kasih di antara mereka pun bertumbuh seiring waktu berjalan. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Dan Yesus sendiri menjelaskan maknanya. Sang penabur adalah Allah sendiri yang menaburkan benih-benih firman-Nya kepada semua orang. Maka dikatakan ia menaburkan benih di mana-mana. Namun agar benih itu tumbuh, berakar dan berbuah, tergantung jenis tanahnya. Menggambarkan orang-orang yang menerima benih Allah yang ditaburkan itu. Jika yang menerima benih itu macam yang jatuh di pinggir jalan, ya sekedar mendengar firman Tuhan, namun tetap tidak percaya, tetap degil dan hidup dalam dosa. Sementara yang jatuh di tanah-tanah berbatu adalah orang yang mendengarkan firman dan merasa senang, namun tidak mengakar dan tidak mengalami transformasi dalam hidup. Dengan demikian, benih itu pun tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Yang jatuh di semak berduri menggambarkan orang yang pertumbuhan imannya dihimpit dengan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan hingga akhirnya tidak berbuah. Namun yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang yang menerima firman dan firman itu sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Firman itu sungguh berbuah dalam perbuatan nyata dalam keseharian hidup. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, menjadi tanah macam apa diri kita? Kasih Allah dicurahkan sama, benih firman-Nya sama, namun pertumbuhannya tergantung kita sebagai tanahnya. Semoga kita selalu mengupayakan diri kita untuk menjadi tanah-tanah subur yang selalu diolah, dipupuk, disiram, supaya benih firman yang turun dalam diri kita endapkan, kita renungkan. Benih firman itu sungguh mengubah hidup kita
dan kita mengalami buah-buah yang boleh kita bagikan dan menjadi berkat dalam kehidupan keseharian kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.